Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sebuah materi yaitu tentang pemanfaatan perangkat lunak pengolah kata pada mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital. Nah, sebelumnya kita harus tahu terlebih dahulu salah satu kegiatan mengelola informasi yaitu menulis, membuat, menyusun naskah digital menggunakan aplikasi pengolah kata. Nah, untuk aplikasi pengolah kata ini yang digunakan yaitu adalah Microsoft Word. Tentu kita tahu seperti apa aplikasi Microsoft Word ini karena sering kita gunakan. Nah, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakannya. Pertama-tama, kita buka terlebih dahulu aplikasinya yaitu Microsoft Word. Setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Kita klik blank dokumen untuk membuat dokumen baru. Nah, setelah itu akan muncul banyak seperti ini tampilannya. Ada file, home, insert, design, layout, reference, mailing, review, view, help, dan lain-lain. Nah, di sini kita akan membuat halamannya berupa A4 kertasnya. Pilih layout, kemudian pilih size, pilih A4. Nah, ini adalah ukuran A4. Setelah itu, di sini ada orientation. Orientation ini ada dua, ada portrait, ada landscape. Jika portrait, maka tampilannya seperti ini. Jika landscape, maka tampilannya seperti ini. Nah, kita pilih portrait saja. Setelah itu kita pilih margin. Margin ini adalah batas atas, batas kiri, batas kanan, dan batas bawah dari dokumen yang kita buat. Di sini kita buat 2,54 yaitu defaultnya. Kita klik OK. Jadi di sini batas atasnya kanan, kiri, dan bawah adalah 2,54. Coba kita enter terlebih dahulu biar kelihatan. Nah, seperti ini. Berarti batas atas, kanan, kiri, dan bawah 2,54. Jika kita mengganti menjadi misalkan yang atas top itu berarti atas, bottom bawah, left kiri, right kanan. Yang atas kita ganti menjadi 5 misalkan, maka akan kelihatan seperti ini. Nah, ini adalah 5. Setelah itu, misalkan kita membuat judul dongeng. Kurang kelihatan ya. Dongeng kancil misalkan. Nah, jika kita ingin ganti tulisannya bagaimana caranya? Tinggal di blok. Kemudian ganti tulisannya menjadi seperti ini misalkan di bold atau dikasih tulisan miring dan kita kasih garis, kemudian kita ganti ukurannya menjadi 28. Nah, untuk posisinya bagaimana? Untuk center, nah kita klik yang ini. Jika kita ingin rata kanan maka yang ini, jika rata kiri yang ini, tapi jika ingin rata tengah maka yang ini. Ini untuk paragraf nantinya. Kita buat rata tengah saja. Nah, setelah itu di sini kita atur kembali. Ini kan tulisannya kan Abril Fatfest dan aktif semua. Nah, kita ganti lagi seperti ini. Kita ganti menjadi Calibri saja. Ukurannya jadi 12. Nah, kemudian saya kopikan sedikit cerita tentang kancil ini. Di sini. Nah, jika seperti ini, maka ini center maksudnya. Center. Nah, jika saya buat yang rata kanan kiri atau justify, maka otomatis akan sesuai dengan garisnya. Nah, ini kan sudah sesuai. Kita klik justify lagi. Nah, saya klik tab untuk membuat sebuah paragraf baru. Nah, menjadi bagus seperti ini. Kemudian jika ingin memberikan jarak, kita klik ini. Di sini ada paragraf, jarak antar paragraf. Nah, kita bisa atur seperti ini. Setelah itu, jika kita ingin menambahkan sebuah foto, bagaimana caranya? Kita klik insert, pictures, this device, pilih fotonya yang mana. Contohnya yang foto yang ini. Nah, contohnya ini. Kita perkecil fotonya. Nah, kemudian kita ingin menaruh foto di tengah, bagaimana caranya? Tinggal kita klik ini, center. Nah, sudah selesai. Setelah itu, jika kita ingin membuat sebuah tabel, bagaimana caranya? Tinggal kita klik insert. Di sini kita klik tabel. Kemudian kita atur ukuran tabelnya berapa. Nah, ini hanya contoh saja.
Contohnya nomor, nama, nilai 1, nilai 2, nilai 3, nilai 4. Dah. Contohnya ini kelebihan. Bagaimana caranya? Tinggal di blok saja sebelah sini, klik kanan, kemudian klik delete kolom. Nah, otomatis akan terhapus. Kemudian, saya ingin mengecilkan dan membesarkan tabelnya. Untuk yang ke kanan berarti itu adalah lebarnya, sedangkan untuk ke atas adalah tingginya. Bisa diatur secara manual, misalkan tingginya saya atur seperti ini. Nah, bisa. Kemudian lebarnya saya perkecil seperti ini, bisa. Nah, tapi bagaimana caranya biar otomatis semuanya? Caranya adalah kita blok semua di sini. Kemudian kita klik layout. Nah, di sini ada namanya height dan width. Untuk height ini berarti tingginya saya buat menjadi 2 cm misalkan. Sedangkan untuk width-nya ini berarti lebarnya saya buat menjadi 4 cm misalkan. Enter. Nah, maka otomatis akan panjang dan lebar seperti ini. Nah, ini hanya percobaan saja. Setelah itu, saya akan menjelaskan bagaimana caranya memberikan di sini ada namanya header dan footer. Nah, caranya bagaimana? Kita klik insert. Di sini ada header dan footer. Nah, di sini yang saya berikan adalah halaman per sesi. Jadi ada halamannya. Jadi pilih page number, kemudian jika kita pilih top of page berarti halaman yang di atas, sedangkan kalau bottom of page berarti halaman yang di bawah. Misalkan saya pilih yang ini. Nah, otomatis ini adalah halaman ke-1, kemudian di sini saya kasih judulnya. Dongeng Kancil. Nah, contohnya seperti ini. Nah, maka ini otomatis menjadi halaman ke-1, sedangkan yang di bawahnya menjadi halaman ke-2, dan seterusnya. Saya coba halaman bawahnya lagi, dan sini otomatis menjadi halaman ke-3, seperti itu. Nah, setelah itu kita ingin mengganti tulisannya menjadi warnanya, menjadi merah. Bagaimana caranya? Di sini kita tinggal ganti. Nah, kita pilih warnanya menjadi merah. Seperti itu. Kemudian saya cari lagi yang mungkin belum kalian ketahui. Untuk reference dan mailing ini gunanya ini untuk karya ilmiah. Untuk reference ini untuk sebagai daftar rujukan otomatis. Sedangkan untuk mailing ini nantinya digunakan untuk dikonekkan dengan Microsoft Excel. Nanti saya ajari bagaimana caranya. Nah, setelah itu di sini juga ada insert yang lain. Di sini ada insert shape. Insert shape berarti gunanya untuk memberikan sebuah seperti ini, sebuah gambar yang telah kita buat sendiri. Contohnya kita ingin buat seperti ini. Nah, misalkan kita ingin buat bagan, bisa. Nah, kita buat sendiri bisa di sini. Nah, dan seterusnya. Kemudian, misalkan kalian membutuhkan sebuah tulisan yang tidak ada di keyboard kalian, maka kalian bisa masuk ke insert symbol. Di sini sangat banyak sekali simbol-simbolnya, tinggal kalian pilih sendiri. Nah, seperti ini. Tinggal di insert, dan seterusnya. Nah, misalkan jika matematika ada sebuah rumus X kuadrat plus Y 2-nya di bawah sama dengan 100 misalkan. Kuadrat berarti kan ada di atas. Caranya bagaimana? Di blok 2-nya, kemudian masuk ke font, pilih yang subscript ini. Nah, berarti otomatis menjadi kuadrat. Sedangkan ini jika Y2, 2-nya ada di bawah, bagaimana? Font, pilih yang subscript ini. Nah, otomatis akan menjadi seperti ini. Nah, misalkan ini halamannya terlalu besar. Kita bisa mengatur di sini. Nah, untuk pandangan kalian biar lebih enak. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Jika kita tidak praktek, maka tidak akan membuat kita lebih lancar menggunakan Microsoft Word. Saya harapkan kalian menggunakan laptop kalian untuk praktek Microsoft Word ini. Bisa menggunakan laptop, bisa menggunakan komputer, bisa menggunakan HP. Jika tidak punya, bisa meminjam ke temannya. Bukan ke temannya, tapi ke saudaranya, silahkan. Atau menggunakan HP kalian tidak masalah. Nah, selanjutnya, untuk tugas kalian, silahkan kalian cek di Google Classroom. Nanti tugasnya hanya tentang kepemilikan laptop saja.
Jika tidak punya, silakan bilang tidak punya. Jika punya, silakan bilang punya. Ini untuk sebatas saya ingin tahu apakah kalian memiliki atau tidak. Jika tidak punya, tidak apa-apa, tidak ada hukuman untuk kalian. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada pertanyaan, silahkan sampaikan di Google Classroom atau di YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.